Bayangkan sebuah perusahaan yang punya segalanya. Aset triliunan rupiah, dukungan penuh dari negara, akses pasar yang luas, bahkan monopoli di sektor-sektor vital. Tapi ironisnya, bukannya untung besar atau berekspansi ke luar negeri, perusahaan ini justru terus merugi, terseret berbagai skandal, dan menjadi bahan lelucon publik. Inilah realita yang sering terjadi dengan badan usaha milik negara atau yang lebih dikenal sebagai BUMN. Dibentuk dengan semangat untuk mengelola kekayaan negara dan melayani kepentingan publik. Namun dalam kenyataannya, justru kerap kali berubah menjadi sarang kepentingan pribadi dan kelompok. Salah satu alasan mengapa BUMN sulit berkembang adalah karena tumpang tindihnya kepentingan politik. Jabatan strategis seperti direktur utama, komisaris, hingga jajaran manajemen seringkali diisi bukan berdasarkan profesionalisme dan kinerja, melainkan karena faktor balas jasa politik. Partai-partai besar berlomba menempatkan orang-orangnya di posisi penting, bukan untuk memperkuat BUMN, tapi untuk menjaga kekuasaan dan memperluas pengaruh. Ketika profesionalisme dikesampingkan, yang terjadi berikutnya adalah kekacauan manajemen. Banyak proyek yang mangkrak, dana habis sebelum hasil terlihat, dan laporan keuangan pun penuh rekayasa. Yang seharusnya efisien dan kompetitif justru menjadi lembaga yang boros dan lambat dalam merespons tantangan zaman. Lalu kita masuk ke masalah yang sudah menjadi rahasia umum, yaitu korupsi. Kasus korupsi di tubuh BUMN bukan lagi hal yang mengejutkan. Sudah seperti siklus yang terus berulang. Kita masih ingat betul skandal Jiwasraya yang menelan kerugian negara lebih dari 16 triliun rupiah. Dana nasabah yang seharusnya menjadi tabungan masa depan, raib karena dikelola secara asal-asalan dan dijadikan permainan oleh elit internal. Belum selesai kita dikejutkan oleh itu, muncul lagi kasus Asabri. Dana pensiun milik prajurit TNI dan Polri yang seharusnya menjamin masa tua mereka, justru dijadikan permainan saham oleh oknum internal. Kerugiannya tidak main-main, mencapai 23 triliun rupiah. Tak ketinggalan, Garuda Indonesia juga sempat nyaris bangkrut. Dari manajemen yang amburadul, pengadaan pesawat yang syarat masalah, hingga praktik suap yang menyeret mantan direkturnya ke meja hijau. Semua kasus ini menunjukkan bahwa masalah di BUMN bukan karena 1-2 orang yang serakah. Ini adalah pola pengelolaan yang tertutup, pola pengangkatan jabatan tanpa meritokrasi, dan pola pengawasan yang lemah. Selama uang rakyat dikelola tanpa transparansi, selalu ada celah untuk disalahgunakan. Masalah lainnya yang tak kalah serius adalah birokrasi yang berbelit dan ketidakjelasan misi. Sering terjebak dalam dilema antara menjadi perusahaan yang mengejar profit layaknya swasta, atau menjadi lembaga yang melayani masyarakat. Akibatnya tidak ada kejelasan arah. Bahkan ada BUMN yang produknya tidak laku di pasar, tapi tetap disubsidi demi alasan politis. Dan ketika akhirnya BUMN tersebut rugi, siapa yang menanggung bebannya? Jawabannya adalah rakyat Indonesia. Lewat penyertaan modal negara, suntikan dana darurat. Padahal kalau perusahaan swasta rugi seperti itu, sudah lama dinyatakan bangkrut dan ditinggal investor. Badan usaha milik negara seharusnya menjadi kekuatan ekonomi nasional, bukan beban. Kita bisa menengok negara-negara besar seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang memiliki BUMN yang efisien, kompetitif, dan mampu go international. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Mereka menempatkan orang-orang profesional, bukan politisi. Mereka memiliki sistem pengawasan yang ketat dan tidak memberi celah pada korupsi. Mereka berorientasi pada kinerja, bukan pada kepentingan partai atau individu. Namun bukan berarti kita harus pesimis, masih ada harapan. Beberapa BUMN seperti Telkom, Pertamina, dan PLN mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mereka perlahan bertransformasi, merangkul digitalisasi, dan mulai berbicara di panggung global. Tapi perubahan ini akan sia-sia kalau sistem yang bobrok masih tetap dipertahankan. Jika mental korupsi, kolusi, dan budaya asal-asalan masih menjadi budaya dominan, maka BUMN akan tetap terjebak di lingkaran setan yang sama. Kalau kita ingin BUMN berkembang, maka langkah pertama adalah memangkas habis para penumpang gelap di dalamnya. Mereka yang hanya ingin duduk di kursi empuk tanpa kontribusi nyata. Mereka yang hanya hadir untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan celah-celah kebijakan. Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah orang yang jujur dan benar-benar bekerja demi rakyat. Pilihan itu bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga di tangan kita semua. Sebagai rakyat yang punya hak untuk menuntut, mengawasi, dan menilai.